Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Hairi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan kita, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Nah, sejarah peradaban Islam yang akan kita bahas itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada peradaban Islam masa dinasti Umayyah, peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah, kemudian peradaban Islam di Spanyol, kemudian yang keempat ada peradaban Islam masa dinasti lokal dan masa sejarah akhir Abbasiyah, kemudian yang kelima peradaban Islam dan realitas situasi Eropa, peradaban Islam kawasan, kemudian yang terakhir adalah perkembangan masa depan peradaban Islam. Nah, mungkin langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang peradaban Islam pada masa dinasti Muawiyah. Pada masa dinasti Muawiyah dibentuklah di Bani Umayyah, yaitu oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus. Tepatnya yaitu pada 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Yang mana peristiwa Takhim atau perang Siffin yang terjadi pada saat itu. Kemudian basis pemerintahan Umayyah ini yaitu dukungan yang kuat. Mereka memiliki dukungan yang kuat, merupakan dinasti yang bijak. Kemudian Muawiyah juga memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati. Kemudian Muawiyah nih juga dari sumber ekonomi masa Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Jadi pada masa dinasti Muawiyah nih cukup banyak menaklukki negeri-negeri yang ada di sekitar kita. Itu bisa kita bilang memperluas wilayah lah, seperti itu. Kemudian kemajuannya pada bidang intelektual yaitu ada Abul Nadisah atau ilmu baru yang terpecah menjadi dua bagian, Al-Ulumul Islamiyah, kemudian yang kedua ada Al-Ulumul Dahliyah. Kemudian ada lagi namanya Al-Adabu Qadimah, ilmu yang lama sebelum yang baru, kemudian ada yang ilmu yang lama. Kemudian masa kemunduran Bani Umayyah nih bagaimana sih? Nah, sebelum kita lanjut ke dinasti Abbasiyah, berarti dinasti Muawiyah nih bakal mengalami kemunduran. Nah, kemundurannya sendiri disebabkan oleh pertentangan antara beberapa suku. Kemudian ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam yang non-Arab. Kemudian adanya sistem pergantian kekhalifahan melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas. Nah, jadi hal-hal tersebut yang membuat dari dinasti Umayyah ini terjadi pro kontra, yang mana itu menyebabkan kemunduran dari Bani Muawiyah itu sendiri, Bani Umayyah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Awal-awal pemerintahan dinasti Abbasiyah sendiri itu merupakan bagian keemasan nih, kita bisa bilang itu puncak keemasan dari dinasti tersebut, dinasti Abbasiyah tersebut, yang mana pada awal tersebut secara politis para kekhalifahan tuh betul-betul kokoh dan sangat kuat, yang merupakan pusat kekuasaan politik dan agama, sekaligus di sisi lain kemakmuran masyarakat pun mencapai tingkat yang tertinggi pada masa awal-awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang mana kita tahu sebelumnya kemunduran dari Muawiyah, kemudian kemudian dinasti Abbasiyah nih mengalami puncak-puncaknya seperti itu. Kemudian dinasti Abbasiyah sendiri kemajuannya tuh di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah nih menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik daripada Bani Umayyah, Bani yang sebelumnya. Di samping itu juga pada masa dinasti ini banyak terjadi
banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Seperti halnya yaitu pada dinasti Turki Utsmani, Kesultanan Umayyad, Kesultanan Utsmaniyah, atau yang kita kenal juga dengan sebuah kekuasaan Kekaisaran Turki Ottoman, adalah negara multi etnis dan multi religius. Kemudian selain itu ada Kekaisaran Safawi, Kerajaan Safawi di Persia, yang berasal dari sebuah gerakan yang terdiri dari Ardobal, sebuah kata di akhir. Kemudian ada Kerajaan Mughal di India, berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan. Yang selanjutnya adalah peradaban Islam di Spanyol. Nah, peradaban Islam di Spanyol diawali dengan ekspansi Islam ke daerah Spanyol, yang mana awalnya itu didasari karena semakin kuatnya Islam di Afrika Utara sehingga perlu melakukan perluasan wilayah, karena Spanyol sendiri itu dekat dengan Afrika Utara. Nah, Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gothix yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Nah, jadi itu emang merupakan saat-saat yang tepat gitu untuk kita melakukan perluasan wilayah pada saat itu, bahkan dari Afrika Utara sampai ke daerah Spanyol. Kemudian ada 3 tokoh penting dalam peradaban Islam di Spanyol, terutama dalam perluasan wilayah. Yang pertama yaitu adalah Thorik Ibnu Malik, yang kedua ada Thorik Ibnu Ziyad, dan yang ketiga adalah Musa Ibnu Musair, yang telah melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat, benar-benar tepat, di mana yang awalnya tadi kerajaan Gothix itu sedang mengalami kemunduran, sehingga untuk menaklukkan itu tuh merupakan saat yang tepat itu untuk melakukan ekspansi ke wilayah Spanyol. Di saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan dari kekuasaan Gothix mulai melemah, peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Nah, kemudian kita beralih ke Eropa. Kemudian yang keempat yaitu dinasti lokal dan masa akhir dinasti Abbasiyah. Nah, Khalifahan Bani Abbasiyah merupakan khalifahan ketiga Islam yang didirikan oleh Abbas ibnu Abdul Muttalib, khalifah di Baghdad, Irak, dan setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Nah, kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 1330 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah, yaitu tepatnya pada 1250 Masehi. Kemudian para ahli bicara membagi pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Kan 5 abad itu kita dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Periode pertama itu dari 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Kemudian periode kedua yaitu 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi, yaitu disebut dengan periode Turki pertama. Kemudian periode ketiga yaitu 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi, itu disebut periode Persia kedua. Kemudian periode keempat yaitu 1555 Masehi sampai dengan 1194 Masehi, yaitu disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Kemudian periode yang kelima yang terakhir yaitu pada 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi, yang mana itu masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Nah,
Jadi pada periode kelima ini juga merupakan periode kemundurannya di periode akhir dari dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima yaitu peradaban Islam dan realitas situasi di Eropa. Sejarah Islam di Eropa yang sebelumnya tadi kita sudah bahas, yang dari wilayah Afrika Utara, kemudian lari-lari ke wilayah selanjutnya, kemudian lanjut lagi sampai ke Eropa. Nah, sejarah Islam di Eropa ini dibagi menjadi 3 fase ya. Yang pertama yaitu fase masuknya dan berkembangnya agama Islam, yaitu pada 711 sampai dengan 912 Masehi. Kedua yaitu fase puncak kejayaannya dan kemundurannya, yaitu 912 sampai dengan 976 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu fase kehancuran Islam di Eropa, itu pada 976 sampai dengan 1081 Masehi, yaitu sekitar 2 abad sebelum Masehi hingga awal abad kelima. Spanyol berada di bawah Imperium Romawi sejak tahun 406 Masehi. Spanyol dikuasai bangsa Vandal, yaitu bangsa yang bermigrasi gitu ya. Kemudian perkembangan politik Islam di Eropa ini dapat dibagi dalam 6 periode sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan, yaitu dari 711 Masehi sampai dengan periode ke-6 yaitu 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Itu dari 6 fasenya sampai tahun sekian. Kemudian aspek ajaran Islam yang diajarkan di Eropa adalah akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian yang terakhir yaitu setiap sikap Islam dalam menghadapi kemajuan Eropa Barat. Permasalahannya adalah banyak yang mengadopsi tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Semua yang datang dari Barat dianggap baik dan harus dicontoh, padahal belum tentu semua yang berasal dari sana itu baik. Jadi kita juga harus pandai memilih antara mana yang hak dan mana yang batil. Tentunya kita juga sudah dewasa, sudah mengerti antara mana yang hak dan batil. Kemudian yang keenam adalah perkembangan masa depan peradaban Islam. Peradaban Islam di masa depan seharusnya bersintetis dengan teknologi, ekonomi, dan globalisasi, melahirkan peradaban Islam di Indonesia. Di era globalisasi ini tentu bukan pekerjaan mudah, karena itu dibutuhkan agenda koordinasi terpadu dan komprehensif oleh semua agen perubahan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal seperti media, keluarga, industri, hiburan, dan partai politik turut berperan dalam upaya ini. Demikian juga orang tua yang harus terus bertanggung jawab untuk menerapkan disiplin moral kepada anak-anaknya dalam proses pertumbuhannya, karena orang tua merupakan awal awal mendidik lah. Awal mendidik itu dimulai dari orang tua. Kemudian anak-anak mulai sekolah, dididik di sekolah oleh guru-guru. Kemudian mereka mengenal lingkungan mereka sendiri, mengenal kehidupan sosial, mulai memahami kehidupan itu sendiri, dan itu juga mulai mengalami perkembangan di zaman yang sekarang. Itu sudah ada teknologi, mereka juga harus pandai mengelola teknologi sebaik mungkin dan juga tetap harus dapat membedakan yang mana yang hak dan batil. Nah, mungkin itu saja beberapa penjelasan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. See you, sampai jumpa.